Halo sahabat YouTube. Kembali lagi di video dan cerita. Kali ini saya mau sedikit cerita dari Pantai Batu Karas yang ada di Pangandaran. Sebelum ceritanya dimohon dukungannya dengan share video ini. Like, komentarnya, dan juga klik tanda lonceng yang ada di bawah video ini ya. Pantai Batu Karas berlokasi di Desa Batu Karas, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran. Jaraknya sekitar 7,7 km dari wisata alam Green Canyon, dengan waktu tempuh 14 menit dengan menggunakan kendaraan. Pantai Batu Karas menawarkan daya tarik pantai yang landai, ombak yang bagus untuk berenang, berselancar dan permainan air seperti banana boat, spot yang tepat untuk bersantai menikmati sunset dan sunrise. Bagi Anda yang suka berpetualang, Batu Karas menawarkan beberapa tempat yang cocok untuk berkemah dan hiking, di antaranya adalah Karangnunggal, yaitu pantai terpencil di area Batu Karas yang memiliki bukit karang menjulang tinggi di bibir pantai yang sangat indah. Selain itu, wisatawan juga dapat melihat view Pantai Pangandaran, Pantai Batu Hiu, Pelabuhan Bojong Salawe dan Pantai Madasari dari atas bukit Pantai Batu Karas. Pantai dengan ombak yang landai menjadikan Pantai Batu Karas sebagai tempat favorit wisatawan mancanegara dan wisatawan domestik yang memiliki hobi untuk berselancar. Karena pantai ini diapit oleh teluk kecil menjadikan gelombang ombak yang menerjang ke pantai tidak terlalu liar, sehingga bagi wisatawan yang baru mulai menggemari surfing, Pantai Batu Karas sangat tepat untuk dikunjungi. Berjarak 33 km dari Pangandaran, Pantai Batu Karas dapat ditempuh selama 50 menit menggunakan kendaraan pribadi. Fasilitas pendukung yang ada di Pantai Batu Karas diantaranya adalah tempat parkir, musola, kamar mandi, warung makanan minuman, restoran seafood, penginapan, penyewaan papan selancar dan ban renang serta sarana permainan banana boat. Nama Batu Karas berasal dari istilah batu dan keras, yang artinya kawasan yang memiliki batuan keras, ucapnya. Selain itu, versi lainnya menyebutkan bahwa Batu Karas diambil dari batu yang berada di sebelah barat Pantai Batu Karas. Harga tiket masuk Pantai Batu Karas. Tiket masuk Pantai Batu Karas Rp6.000 per orang, tanpa kendaraan. Tiket masuk Pantai Batu Karas Pangandaran jika menggunakan motor Rp14.000, harga tiket masuk Pantai Batu Karas dengan menggunakan mobil Rp65.000, harga tiket masuk Pantai Batu Karas Pangandaran dengan menggunakan bus besar Rp310.000. Jam buka Pantai Batu Karas. Pantai Batu Karas buka selama 24 jam. Pantai Batu Karas beroperasional setiap hari. Pantai Batu Karas, pesona yang berbalut mitos di Pangandaran. Pantai Batu Karas adalah satu dari sekian banyak pantai-pantai yang populer di Kabupaten Pangandaran. Faktanya, setiap akhir pekan, apalagi setiap liburan tiba, Batu Karas Pangandaran selalu dipadati oleh para wisatawan. Pantai Batu Karas dilengkapi dengan beragam fasilitas wisata yang akan memanjakan para wisatawan. Dan perlu diketahui bahwa Batu Karas Pangandaran sangat terkenal sebagai salah satu spot surfing terbaik bagi para pemula. Ada baiknya Anda memilih paket wisata lebih dari 1 hari. Karena Pantai Batu Karas lokasinya berdekatan dengan objek wisata lainnya, yang sama-sama populer, dan hits di kalangan wisatawan. Seperti Green Canyon, Citumang, Pantai Batu Hiu. Dan inilah review Pantai Batu Karas Pangandaran yang sudah kami siapkan untuk Anda, sebagai referensi awal menentukan rencana dan tujuan wisata Anda di Kabupaten Pangandaran. Mitos kemunculan naga bentang di pesisir Pangandaran. Seekor hiu tutul atau naga bentang sepanjang 8 meter terdampar di Pantai Batu Karas, Cijulang, Pangandaran. Hiu tersebut ditemukan warga pada Minggu, 25/9, sore pukul 17 waktu Indonesia Barat. Munculnya hiu tutul di wilayah perairan Pangandaran cukup langka terjadi, bahkan masyarakat setempat bilang bisa setahun atau 2 tahun sekali. Namun terdamparnya hiu tutul dapat menandakan suatu kejadian ataupun peristiwa yang masih dipercaya warga setempat. Tokoh masyarakat Batu Karas, Ucup Supriyatna, mengatakan kemunculan hiu tutul atau warga sering sebut naga bintang memang langka terjadi. Biasanya pertanda akan datang musim kemarau panjang, atau karena mereka mencari makan ke laut yang lebih dangkal, kata Ucup kepada Detik Jabar, Senin, 25 September 2023. Ia mengatakan selain itu bisa saja biota laut yang menjadi makanan hiu tutul sedang banyak di area pesisir. Memang orang tua dulu banyak versi menceritakan kemunculan naga bintang tersebut. Kendati demikian, kata Ucup, sebagai nelayan yang sudah terjun dan berkaitan dengan laut,
munculnya naga bintang bagi nelayan sebuah berkah. Karena kemunculan mereka ke permukaan bukan kabar buruk. Emang sempat ada yang bilang bakalan ada kejadian apa. Namun nelayan saat ini lebih mempercayai kepada sebuah pertanda rezeki, katanya. Menurut Ucup munculnya naga bintang setiap tahunnya ditandai akan adanya musim panen ikan. Alhamdulillah memang sebelum hiu itu terdampar minggu-minggu ini nelayan memasuki musim panen. Bahkan nelayan saat ini sedang mendapatkan banyak ikan di laut dan memasuki masa panen. Kalau orang Sunda bilang lagi mayeng, rame. Ihwal mitos akan kejadian luar biasa saat muncul hiu tutul. Ucup mengatakan selama 10 tahun menjadi ketua rukun nelayan, RN, belum pernah terjadi hal apapun selama muncul hiu tersebut. Ya paling itu kalau muncul hiu tersebut pasti akan mengalami kemarau panjang dan musim panen nelayan, katanya. Fakta Pantai Batu Karas, asal-usul hingga akomodasi. Viral di medsos, Pantai Batu Karas disesaki wisatawan di musim libur Lebaran 2021 ini. Apa yang membuat Pantai Batu Karas menarik dikunjungi? Berikut fakta Pantai Batu Karas selengkapnya. Pantai Batu Karas adalah objek wisata pantai yang ada di Kabupaten Pangandaran. Pantai ini dapat ditempuh hanya dengan waktu 30 menit dari Pantai Pangandaran. Apa saja fakta Pantai Batu Karas? Simak penjelasan berikut. 1. Bernuansa alam pantai. Sesuai dengan namanya, fakta Pantai Batu Karas yang pertama adalah wujudnya yang merupakan perpaduan nuansa alam antara objek wisata Pantai Pangandaran dan Pantai Batu Hiu dengan suasana alam yang tenang. Pantai ini juga memiliki gelombang laut yang bersahabat dengan ombak yang cukup landai sehingga cukup nyaman untuk bersantai atau jalan-jalan di dekatnya. 2. Asal-usul Batu Karas. Fakta Pantai Batu Karas yang menarik ialah adanya cerita rakyat yang menyebutkan asal-usul Pantai Batu Karas berkaitan dengan suatu kisah kerajaan, mistik, dan mitos. Disebutkan nama Pantai Batu Karas ditemukan oleh Raja Katomas yang bingung ketika sampai ke daerah pesisir, dikarenakan tempat tersebut memiliki banyak batu dan karang, sehingga dinamai Batu Karas. Sesuai dengan asal-usul namanya, ada banyak batu keras di area pantai tersebut. 3. Lokasi dekat dengan Green Canyon. Pantai Batu Karas terletak tak jauh dari Pantai Pangandaran dan objek wisata alam Green Canyon yang disebut juga dengan Cukang Taneuh Ciamis. Wisatawan yang mendatangi Pantai Batu Karas sebelum pandemi adalah orang-orang yang hobi surfing. 4. Akomodasi Pantai Batu Karas. Seperti objek wisata populer lainnya, salah satu fakta Pantai Batu Karas yang menjadikannya nyaman untuk dikunjungi karena memiliki banyak akomodasi untuk dimanfaatkan wisatawan. Beberapa akomodasi hotel di sekitar Pantai Batu Karas antara lain Java Cove Hotel, Sunrise Hotel, Riverside Resort, dan Bintang Bungalow. Ada juga restoran makan sederhana yang menyajikan masakan lezat untuk dinikmati di tepi pantai. Wisata di Pangandaran, kawasan Pangandaran tentu sudah tidak asing lagi bagi wisatawan lokal maupun asing. Selain akses yang mudah, biaya yang murah, ditambah dengan pesona alam yang indah merupakan magnet tersendiri untuk wisatawan. Namun apakah kamu tahu bahwa wisata Pangandaran tidak melulu didominasi oleh pantai-pantainya saja, melainkan ada banyak tempat lain yang juga menarik untuk dikunjungi. Seperti air terjun, sungai, goa, bahkan tempat berkemah. Segera simak apa saja lokasi wisata yang ada di kawasan Pangandaran yang bisa kamu masukkan dalam bucket list wisatamu. Rekomendasi tempat wisata di Pangandaran. 1. Curug Citumang. Air terjun yang membelah hutan ini masih belum banyak diketahui wisatawan. Hal ini karena lokasinya yang cukup terpencil dan susah dijangkau. Meski begitu, akses ke arah Curug Citumang sudah terbilang bagus dengan jalan beraspal. Kamu bisa mengendarai kendaraan pribadi atau menyewa ojek untuk bisa sampai ke lokasi. 2. Curug Jambe Anom. Di sini, kamu bisa menikmati keindahan dan pesona Curug Jambe Anom sambil bersantai ataupun bermain air bersama teman juga keluarga. Wisata ini sangat cocok bagi kamu yang butuh ketenangan dan ingin bersatu dengan alam. Cocok banget untuk menenangkan hati dan pikiran. 3. Curug Luhur. Curug Luhur artinya dalam bahasa Sunda adalah air terjun tinggi. Di sini kamu akan mendapati air terjun yang bertingkat dan bercabang yang menjadikannya begitu unik serta menarik dibandingkan curug lainnya yang ada di Pangandaran. 4. Cukang Taneuh. Cukang Taneuh atau terkenal dengan julukan Green Canyon Pangandaran merupakan salah satu wisata Pangandaran yang paling populer dan dijuluki sebagai Green Canyon.
Terletak di daerah Kertayasa, Pangandaran, wisata ini menawarkan sejuta keindahan alamnya yang menakjubkan layaknya di Grand Canyon. Jika ingin ke sana, maka kamu harus menyewa perahu kayu yang berlabuh dari dermaga Ciseuro. Memakan waktu sekitar 45 menit, perahu kayu akan melewati sungai yang airnya jernih kehijauan. Selama perjalanan kamu akan disuguhi pemandangan tebing-tebing bebatuan yang tinggi menjulang berwarna hijau. Aktivitas seru yang bisa dilakukan di Grand Canyon ini antara lain berenang, berendam, body rafting, memancing, bahkan kamu pun bisa melakukan kegiatan panjat tebing. Tapi tentu harus diawasi oleh guide lokal yang berpengalamannya. 5. Batu Lumpang Garden. Batu Lumpang Garden masih terbilang destinasi wisata Pangandaran yang baru. Meski begitu, kamu tak perlu khawatir, sebab lokasi Batu Lumpang Garden cukup mudah diakses. Pengunjung sudah dapat memasuki area ini dengan berjalan kaki. Berlokasi di Dusun Dukuh 1, Desa Parakan Manggu, Batu Lumpang Garden atau Grand Cliff, Batu Lumpang Garden masuk dalam tujuan wisata yang banyak diincar pengunjung. Selain menawarkan pemandangan yang menarik, wisata ini mempunyai ciri khas tersendiri yaitu terdapatnya batuan kapur yang menghampar di sekitarnya. 6. Goa Sinjang Lawang. Sinjang dalam bahasa Sunda berarti sarung. Berada di Dusun Parinengan, Desa Jadimulya, Langkap Lancar, goa ini memiliki panjang 500 meter lebar 65 meter, dan di dalamnya terdapat aliran air sungai yang membelah goa, diberi nama Sinjang Lawang karena di dalam goa terdapat sebuah batu yang berukir batik dan berada di mulut goa. Batu ini jadi ciri khas tersendiri kala berkunjung ke Goa Sinjang Lawang. Untuk bisa melewati goa ini, kamu harus berenang sambil memakai pelampung, jangan lupa siapkan headlamp, helm, dan ban karet untuk pengaman. 7. Pantai Batu Karas. 8. Pantai Pasir Putih. Pangandaran identik dengan pantai pasir putih yang sudah mendunia. Berada di kawasan Cagar Alam Pananjung, Kabupaten Ciamis, pantai ini menawarkan segudang pesona yang tidak akan mampu kamu lupakan. Di pantai pasir putih ini, beragam aktivitas bisa kamu lakukan, antara lain berenang, snorkeling, diving, atau sekedar bersepeda menyusuri pinggiran pantai. Perlu diingat wisata pantai pasir putih ini hanya buka sampai pukul 5 sore, jadi sebaiknya atur rencanamu agar tidak kecewa jika datang ke sana hanya menikmati waktu sebentar saja. 9. Jebulan. Jebulan Cigugur berlokasi di Cigugur, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Ini merupakan aliran sungai dengan air kehijauan yang jernih. Untuk bisa menikmati indahnya alam Jebulan, kamu harus siap sedia untuk menghadapi perjalanan yang menantang adrenalin dan menguji nyali. 10. Pantai Madasari. Pantai ini berada di Dusun Madasari, Desa Masawa, sebelah barat Kabupaten Pangandaran. Pantai ini menawarkan pemandangan yang memesona dan bikin kamu betah berlama-lama di sana. Fasilitas yang tersedia juga sudah cukup lengkap seperti toilet, musola, area parkir, dan warung makan. Bahkan kamu juga bisa mendirikan kemah dan bermalam di pantai ini. Oke, sampai sini dulu ya ceritanya. Mungkin masih begitu banyak tempat-tempat wisata yang berada di Kabupaten Pangandaran. Nantikan video dan cerita lain dari saya. Terima kasih atas dukungannya. Assalamualaikum.